Halo, selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Mungkin kalian nggak sengaja lihat di beranda lalu kalian klik video ini. Ini sangat penting sekali buat kalian yang lagi cari atau sedang melakukan proses pencarian kerja ke luar negeri. Kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya nama saya Sukma Wijaya. Buat kalian yang belum tahu nama saya, selamat datang dan selamat datang kembali di cerita anak rantau. Jadi hari ini setelah kemarin kita bahas-bahas tentang dunia perduitan atau dunia transfer, cara transfer dari luar negeri, cara transfer dari luar negeri ke Indonesia gimana. Setelah kita bahas itu dan lumayan sudah sedikit jelas, sekarang kita bahas ke lain tema lagi. Jadi temanya ini tentang agensi dan tanpa agensi. Pasti kalian tahu apa yang akan saya bahas. Buat kalian yang masih kebingungan untuk cara transfer atau melakukan transfer dari luar negeri ke Indonesia itu gimana, kalian bisa langsung cari videonya. Video terbaru saya nanti ada, pasti kalian nemu di berandanya. Sekarang kita fokus tentang tema agensi dan tanpa agensi dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bahas tentang salah satu fenomena, bukan fenomena sih, mungkin ini bisa dikatakan sesuatu hal yang lumrah di Indonesia ketika kalian akan melakukan atau mencari, mengaplikasikan, mengapply lamaran kerja kalian melalui agensi atau tanpa agensi. Jadi bisa dikatakan kedua proses ini memiliki perbedaannya masing-masing. Bisa dikatakan seperti dari biayanya, dari prosesnya, dari waktunya, seperti itu. Itu sangat berbeda sekali teman-teman. Di sini aku pertama mau bahas dulu tentang cara kerja ke luar negeri pakai agensi atau menggunakan agensi. Jadi teman-teman semua, ketika kalian mencari pekerjaan ke luar negeri, baik itu ke Jerman, ke Jepang, Amerika, kapal pesiar, atau perhotelan, maaf teman-teman, habis makan tadi, atau tempat pekerjaan lainnya yang menjadi tujuan kalian, kalian pasti pernah lihat brosur atau selebaran iklan-iklan di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, atau iklan di media lainnya tentang salah satu lembaga yang menawarkan pelatihan kerja ke luar negeri. Baik itu ke Dubai, ke Jepang, ke Jerman, ke Eropa, atau ke negara Amerika, pasti kalian pernah melihat selembaran atau brosur iklan tersebut. Betul? Nah, di sini kita bahas perbedaan-perbedaannya ya teman-teman. Untuk kerja ke luar negeri itu memiliki dua cara yang berbeda. Bisa kalian melalui salah satu tempat pendidikan kalian, baik itu universitas, sekolah-sekolah kalian, atau tempat kursus kalian yang mempunyai program pelatihan kerja ke luar negeri atau magang di luar negeri seperti itu. Mungkin kalian bisa menggunakan hal tersebut atau kalian bisa berproses melalui tempat kalian belajar. Atau di Indonesia seringkali ada jasa penawaran atau lembaga penawaran yang melakukan proses kerja ke luar negeri seperti itu, yang biasa kita sebut sebagai agensi. Nah, untuk agensi ini kalian harus mempersiapkan tidak sedikit ya teman-teman, tapi banyak sekali yang harus kalian persiapkan, seperti contohnya dari biaya, waktu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika kalian mencari pekerjaan menggunakan agensi, selain kalian harus membayar biaya pendaftaran terhadap agensi tersebut, kalian juga harus mempersiapkan biaya-biaya yang lainnya yang akan muncul ketika kalian akan diterima atau ketika kalian sudah goal terhadap perusahaan yang kalian tuju di luar negeri. Biasanya sih teman-teman, untuk biaya ini bisa dikatakan bisa dibayar di awal sekitar berapa persen, bisa jadi, atau seperti kita bilang seperti uang muka, dan bisa dibayar di akhir atau pelunasan setelah kalian dinyatakan lulus dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh agensi yang menggunakan sistem ini. Sepertinya ketika kalian ingin mencari pekerjaan terhadap negara-negara di Asia seperti Jepang, atau tempat kerja di kapal pesiar, perhotelan, atau tempat kerja dimanapun yang menggunakan agensi pasti menggunakan biaya. Biayanya itu biasanya sekitaran
15 juta. Ini 15 juta biasanya untuk daerah-daerah Middle East seperti Dubai, Abu Dhabi atau negara lainnya. Tapi apa namanya? Dicatatkan kalian juga harus punya skill atau pengalaman kerja yang sama dengan perusahaan yang kalian tuju ya teman-teman. Untuk kisaran 30 ke atas itu biasanya seperti negara Jepang atau Jerman dan lain sebagainya, karena saya kurang tahu juga, kalau salah mohon dikoreksi ya. Barangkali ada teman-teman semua yang punya pengalaman. Nah, enaknya mencari pekerjaan lewat JC itu enak. Enaknya kenapa? Kita itu dicarikan macam-macam lowongan kerja di negara yang kita tuju, lalu diaplikasikan lamaran kita, semuanya diurus, diproses, seperti jadwal interviewnya sudah tersedia. Pokoknya semuanya itu berjalan sesuai sistemnya mereka, yang bisa dikatakan sangat-sangat bisa apa namanya, sangat-sangat tidak menguras waktu kita juga. Jadi kita tinggal menunggu jadwal interview, tinggal menunggu jadwal psikotes ataupun lainnya seperti itu, sambil menunggu hasil dari psikotes lainnya. Jadi enaknya menggunakan JC itu seperti itu. Seperti dapat dikatakan, kita tuh nggak tinggal duduk manis setelah kita selesai melakukan pendidikan. Kita tinggal duduk manis mencari menunggu undangan interview itu datang seperti itu. Tapi nggak enaknya di biayanya ya teman-teman, biaya sangat cukup besar sekali. Apalagi bagi kita yang mungkin memiliki uang yang cukup pas-pasan, mungkin ya, pas-pasan untuk hidup, pas-pasan untuk biaya. Mungkin ini sangat jadi beban bagi kita, tapi untuk yang mempunyai modal cukup besar, mungkin ini bakal jadi pilihan mereka. Nah, kalau tanpa agensi gimana? Tanpa agensi ini bisa dikatakan seperti kalian bisa bekerja ke luar negeri ketika kalian mempunyai skill, mempunyai pengalaman yang spesifik dengan tujuan negara kalian atau tempat perusahaan kalian melakukan atau mengaplikasikan lamaran kerja, mungkin kalian bisa diterima di perusahaan tersebut. Biasanya sih paling gampang itu di dunia hospitality atau perhotelan. Misalkan kalian salah satu alumni dari hotel-hotel bintang 5 atau bintang 4 di Indonesia atau di negara manapun, lalu bisa dikatakan kalian mempunyai basic sebagai hospitality, atau dapat dikatakan seperti contohnya kalian bartender atau chef atau waiters atau bisa dikatakan lifeguard dan lain-lainnya. Bisa dikatakan seperti itu. Kalian bisa langsung mengaplikasikan, karena contohnya di Dubai, di Abu Dhabi ini banyak sekali lowongan-lowongan kerja yang berkaitan dengan hospitality. Contohnya seperti waiters, kulineri seperti chef, seperti itu. Tentunya dengan fasilitas-fasilitas dan gaji yang cukup menjanjikan dan sangat berbeda dengan gaji di Indonesia seperti itu. Enaknya kerja tanpa agensi itu kita tidak ada biaya sama sekali ya teman-teman. Jadi kita apply lamaran kerja kita, lalu kita dapat undangan interview, kita melakukan interview dan tes, lalu menunggu hasilnya. Semua biaya pesawat dari mulai pesawat dan visa itu biasanya digratiskan. Jadi kalian tinggal menunggu tiket kalian atau job letter kalian turun. Setelah turun, kalian dapat jadwal penerbangan, lalu di airport di negara tersebut kalian akan ditunggu oleh salah satu staff dari perusahaan kalian, tempat kalian akan bekerja. Semuanya akan diperlakukan dengan enak gitu. Jadi kalian cukup tunggu jadwal atau job letter, jadwal penerbangan, lalu kalian langsung pergi ke negara tersebut. Seperti itu. Tapi nggak enaknya ketika kalian mencari kerja tanpa agensi, ini kalian harus mencari sumber-sumber lowongan itu secara sendiri atau secara mandiri. Baik itu dari media sosial, mungkin kalian punya koneksi teman dari luar negeri, lalu memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan, bisa menggunakan seperti itu. Tapi ya itu, kalian akan terkuras waktunya. Terkurasnya apa? Karena kalian nanti akan dituntut untuk bikin paspor, visa, dan sebagainya, itu secara sendiri. Kalian wajib tahu, bikin paspor dan visa secara sendiri atau secara mandirinya cukup ribet banget. Kalian bakal dicecer pertanyaan-pertanyaan
yang mungkin nggak bakal kalian pikirkan di imigrasi, apalagi buat kalian untuk first time kerja ke luar negeri atau untuk pertama kali menginjakan kaki untuk bekerja di luar negeri seperti itu. Nah, ini bakal jadi tantangan kalian sendiri nantinya. Eh, Bisa dikatakan kalau misalkan pakai agensi itu semuanya akan dibantu dari mulai aplikasi paspor, visa, semuanya bakal dibantu dan bakal berjalan sangat mudah. Karena bisa dikatakan kalian cukup tunggu, ya benar cukup tunggu saja sampai semuanya turun dan kalian mengikuti proses dari pelaku agensinya tersebut. Berbeda ketika kalian tanpa agensi, kalian benar-benar ngurus dari A sampai Z itu dengan mandiri tanpa bantuan siapapun gitu ya. Ya, eh, ada plus minusnya tersendiri sih ketika kalian memilih A atau B tanpa agensi atau menggunakan agensi, itu ada plus minusnya sendiri. Tergantung daripada kesiapan kalian sendiri untuk mencari pekerjaan. Tapi kalau misalkan kalian ingin berproses tanpa agensi atau tanpa menggunakan agensi, kalian bisa cari-cari informasi terhadap orang-orang atau teman-teman kalian yang sedang kerja di luar negeri. Biasanya kan banyak tuh yang bikin YouTube ya, mereka suka nyantumin link-link buat kalian buat kalian apply lamaran kerja kalian seperti itu. Mereka semuanya pada baik-baik kok, kadang sharing lowongan pekerjaan itu di Instagramnya atau di media sosialnya buat kalian yang mau apply seperti itu. Karena ya namanya kerja di luar negeri ya teman-teman, kita sedikit banget teman yang satu negara. Mungkin bisa dikatakan dari 10 itu kita cuma punya satu teman yang sama-sama dari Indonesia gitu. Jadi bisa dikatakan semakin banyak mungkin nanti kalau orang Indonesia di sini mungkin semakin enak juga kita kerja, jadi punya teman buat cerita juga kayak gitu. Jadi mereka tuh sering banget buat nge-share lowongan-lowongan kerja seperti itu. Makanya dideketin aja, sering-sering komen di YouTube juga kayak misalkan ngelamarnya lewat mana bang, kayak gitu. Buat kalian yang lagi nyari ya ini. Tapi kalau kalian pilihan kalian terhadap agensi, pastikan agensi kalian itu resmi atau misalkan dapat dipercaya. Contohnya jangan sampai eh, apa namanya jangan sampai kalian sudah membayar atau melakukan semua transaksi atau melakukan semua pembayaran untuk proses kerja ke luar negeri, tapi kalian tidak berangkat gitu, atau bisa dikatakan tidak ada hasilnya kayak gitu, atau bisa dikatakan agensinya tidak resmi dan kabur seperti itu. Soalnya ini juga jadi alasan ketika kalian membuat paspor atau visa ke imigrasi, kalian bakal ditanyakan dari agensi mana seperti itu. Sorry, alhamdulillah. Mohon maaf ya. Jadi ini juga akan jadi pertanyaan ketika kalian akan mengaplikasikan paspor atau visa, seperti kalian dari agensi mana, dan mereka itu punya data agensi-agensi yang memang sudah resmi dan sudah bisa dipercaya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian daftar di salah satu agensi yang salah, bisa dikatakan paspor atau visa kalian tidak bakal di-approve gitu. Soalnya kita pernah dengar ada salah satu kasus dari 2 orang dari Pulau Jawa, saya tidak tahu di mana. Mereka itu mendaftarkan diri untuk kepergiannya ke negara di Asia, kalian pasti sudah tahu di mana, dan sudah membayarkan sekitar 60 jutaan. Tapi sampai detik ini mereka masih di Indonesia dan belum juga mendapatkan informasi tentang kelanjutannya. Bahkan dibilang bisa dikatakan agensinya itu sudah tidak ada atau kabur seperti itu. Makanya hati-hati kalau kalian mau melakukan atau mencari pekerjaan menggunakan jasa atau menggunakan agensi. Sangat hati-hati sekali ya teman-teman. Harus pintar memilah dan memilih. Jadi jangan tergiur dengan gaji seperti misalkan kerja di sini gaji 30 juta atau kerja di sini gaji 20 juta. Itu biasanya iklan dari agensinya. Karena mereka itu taunya hanya kayak pendapatan kita, tapi mereka tidak tahu seperti kebutuhan kita itu di sini kayak gimana kayak gitu. Jadi untuk kali ini kita bahas sedikit-sedikit dulu. Kalau misalkan kalian masih kayak ada yang ngeganjel, ada pertanyaan maksudnya, atau ada sedikit yang kalian nggak tahu dan kalian mau tanyakan kepada saya, langsung tulis di komen aja. Nanti saya jelaskan secara rinci. Kalau misalkan kalian juga
di YouTube slow respon nih, mohon maaf ya. Soalnya kita kan orang kerja, kita orang butuh duit. Jadi jarang banget aku buka YouTube. Kalian bisa juga DM di Instagram. Banyak juga tuh yang DM di Instagram atau tanya-tanya, boleh tanya apapun boleh banget teman-teman. Mau nanya A sampai Z pun bakal saya jawab selama saya tahu. Ingat pesan saya, jangan salah pilih agensi. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga hari kalian makin bahagia, rezeki kalian makin lancar. Apalagi buat yang subscribe dan komen dan like. Semoga kalian dipermudah segala urusannya. Amin. Dukung aku terus biar aku nggak bosen, biar aku nggak ngerasa capek kalau bikin YouTube dengan cara kalian komen dan subscribe. Untuk video ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang nggak jelas atau sedikit kata-kata yang keselimpet atau mungkin kurang enak didengar, mohon dimaafkan karena saya baru banget atau orang baru di dunia per-YouTuban. Semoga ini salah satu jalan menuju kesuksesan kan ya teman-teman. Sekian dari saya, itu saja. Cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.